Selamat bertemu kembali dengan saya, Bapak Epin Sirait, dalam pelajaran teknik dasar otomotif. Dan pada pertemuan yang ketujuh ini, materi kita mengenai momen bagian yang kedua, lanjutan dari video yang sebelumnya. Ya, ini kita belajar tentang momen batang. Ya. Ini gambarnya sebuah batang ditumpu secara engsel, di tengah-tengahnya salah satu ujungnya dibebani muatan. Maka batang tersebut akan berputar ke kiri. Ya, kita lihat di sini. Ya. Di sini ada ini momen batang. Ya, sebuah batang ditumpu secara engsel, di tengah-tengahnya ya ini engselnya ditunjuk ya, engsel. Ya, dan ujungnya dibebani. Ini dibebani oleh sebuah gaya ya yang memiliki besaran ya. Maka batang tersebut akan berputar ke kanan. Ya, batang tersebut otomatis akan berputar ke kanan. Ya, ini ke kanan atau ke kiri, tapi ini dia berputar ke kiri ya. Ini berputar ke kiri. Ini kalau sebuah batang ditumpu secara engsel ya, secara engsel di tengah-tengahnya, salah satu ujungnya ini dibebani. Kemudian kemudian sebuah batang ya, ini agar tidak berputar, maka di kedua ujungnya harus dibebani muatan yang sama besarnya. Ya, seperti ini ya, muatan sama besarnya. Ini muatannya sama besarnya dan jaraknya sama ya, dari ujung batang ke titik tumpu memiliki jarak yang sama. Ini jaraknya sama. Ya, maka batang otomatis akan seimbang ya, batang dalam keadaan seimbang ya. Kemudian ya, ini misalnya beban di sebelah kiri digeser ya ke kanan mendekati titik tumpunya. Ini beban di sebelah kiri ini tadi, dari beban yang dari sebelah kiri digeser ya. Ini dengan besar beban yang sama ya. Semakin dekat ke titik tumpunya, ke titik tumpu ini ya, maka batang akan berputar ke kanan. Ya, otomatis batang akan berputar ke kanan. Ya, batang akan berputar ke kanan. Hal ini karena momen gaya yang ditimbulkan oleh masing-masing beban terhadap titik tumpu tidak sama ya. Tidak sama. Jadi momen gaya yang di sebelah kanan ini menjadi lebih besar. Walaupun jumlah bebannya sama, tetapi karena jaraknya yang membedakan ya. Ini jaraknya berbeda. Ya, jaraknya berbeda. Ini semakin dekat ya, momennya semakin kecil walaupun dengan beban yang sama. Semakin dekat jarak ya, jarak sebuah titik gaya ke titik tumpuannya, makanya momennya semakin kecil walaupun sama dengan besar nilainya dengan momen gaya yang di sebelah kanan. Ini saya kasih contoh soal ya. Carilah momen-momen gaya pada tumpuan dari sistem gaya berikut. Ya. Ini kita lihat, diketahui ya, F1 sama dengan 70 Newton dan F2 ya. Ini membentuk sudut
ya, pada F2 yang di sebelah kanan dia membentuk sudut 45 derajat. Pada F1 yang membentuk sudut gaya ya 30 derajat. Jarak ke titik tumpu sama-sama 25 cm. Ya, sama-sama 25 cm jarak ke titik tumpu. Ya, penyelesaian cara satu. Ya, ini yang tadi ya. Pertama, gaya yang ini ya, bentuk sistem gaya seperti ini kita rubah ya. Nah, kita rubah seperti ini ya, menjadi ini L1, jarak titik tumpu gaya jarak titik tumpu gaya ke titik tumpuan engsel ya, ini L1 dan L2, ada ini L1 L2 ya. Ya, dan jarak sama-sama tadi 25 cm. Ya, tetapi ya kemiringannya berbeda. Ya, ini jarak F1 ke tumpuan sama dengan A. Ini jarak F1 ke tumpuan ya sama dengan A. Sama dengan A. Kemudian jarak F2 ke tumpuan sama dengan B. Ini ya. Oke. Ya, caranya gini. Cara ini penyelesaian cara satu ya. Saya singkat aja. Nanti kita lanjutkan ke cara kedua ke tayangan berikutnya ya. Biar kita paham, fokus pada satu cara dulu ya. Ini kita kan cari momen gayanya. Pertama yang kita cari momen gaya pada momen satu ya, atau momen gaya di sebelah kiri. Ya, momen yang gaya yang sebelah kiri ini ya. Kita ketahui kalau di sebelah kiri momen gaya ke arah kiri itu ya sama dengan negatif ya. Negatif atau napi, dan positif ke sebelah kanan atau disebut isbat. Itu berdasarkan pelajaran sebelumnya ya, tayangan kita video yang saya buat sebelumnya. Ini M1 ya. Rumusnya M1 sama dengan ini tadi kan negatif, di sebelah kiri dia negatif ya. Saya buat dia sebelah kiri ya, sebelah kiri dan ke bawah itu adalah negatif ya, negatif. Atas dan sebelah kanan itu disebut dengan arah positif. Oke, ini kita bagi, ini F1 ini adalah negatif. Nah, ini dia M1 sama dengan minus F1 dikali A ya. A-nya itu apa? Ya, tadi jarak F1 ke tumpuan sama dengan A. Kita ingat aja ya, macam mana kita kemarin belajar mengenai penyelesaian vektor ya. Penyelesaian vektor, macam mana mencari sinus ya, sinus ya. Sinus sama dengan ya, sinus theta sama dengan ya kemarin depan miring ya. Ini kita proyeksikan ya, ini ya, depan miring ya, seperti ini ya, depan miring ya. Ini jadi M1 sama dengan F1 dikali A. A sama dengan L1 sin 30 derajat. L1 yang mana? Ini yang miringnya ya. Depan miring. Ya. A sama dengan ya. Kalau kemarin kan sinus ya. Sinus theta sama dengan ya, sama dengan kemarin kita belajarkan sin
demi depan dan miring per miring, ya. Ya. Atau di sini A-nya A, di sini L1, ya. Maka jadilah ya A sama dengan ya ini A sama dengan L1 per sinus 30 derajat, ya. Jadi didapat jaraknya tadi L1 adalah diketahui 25 cm. Ya, 25 cm jaraknya dikali sinus 30 derajat. Ya, sinus 30 derajat itu sama dengan setengah, ya. Sama dengan setengah atau setengah akar 1, ya. Sama dengan setengah. Jadi 25 dikali 0,5 ya sama dengan 12,5 cm. Jadi karena satuannya Newton kali meter, maka cm ini ya kita konversikan menjadi satuannya menjadi meter, ya. Meter, ya. Karena kalau 1 meter itu sama dengan 100, ya. 1 meter itu sama dengan 100 cm, ya. 100 cm. Ya, kita konversikan, ya. Kita konversikan yang 12,5 cm ini menjadi, ya, bagaimana mengkonversikannya? Berarti ya 12,5 cm, ya, 0,5 dikali, ya, seper 100, ya. Maka hasilnya tadi, ya, hasilnya ini, ya, jadi 0,125 meter, ya. Udah kedapat A, berarti A, jarak F1 ke tumpuan A itu adalah 0,125 meter. Maka M1 ya minus 70 itu tadi apa? Ya, besarnya gaya F1 70 dikali 0,125, 70, ya. Minus ini tadi A-nya udah ketahuan, jadi 0,125 sama dengan minus 8,75 Newton meter. Itu momen gaya yang di sebelah kiri, ya. Selanjutnya kita cari momen gaya yang di sebelah kanan, ya. Ya, kita hapus dulu. Ya, momen gaya yang di sebelah kanan. Kalau yang di sebelah kanan, ingat dia adalah isbat atau positif, ya. Ini positif, ya. Ya. Ini masih tetap cara yang pertama. Oke, momen gaya sebelah kanan. Ya, sama seperti tadi, momen gaya yang sebelah kanan itu momen yang kedua, itu sama dengan F2 dikali B, ya. Jarak F2 ke tumpuan B, ya. Cara mencari B sama dengan cara mencari A tadi, ya. B sama dengan L1 sin 45 derajat, ya, karena sudut sin tetanya adalah 45 derajat, ya, 45 derajat. Jadi 25, jaraknya tadi sama 25, ya, jaraknya sama 25 cm,
ya dikali 0 ya sinus 45 derajat itu yaitu 0,7071. Kalau kita buat dalam bentuk ya pecahan desimal ya sama dengan 25 dikali 0,7071 sama dengan 17,6775 cm. Atau kita konversikan dari satuan cm ke satuan meter menjadi 0,1768 ya. Caranya seperti tadi ya. Ini kita kalikan ke 1/100. Ya, kita rubah. Kalau dari cm ke meter dikalikan 1/100. Ya. Ya. Kalau dari meter ke cm kebalikannya dikalikan 100 ya. Jadi dapatnya 0,1768 meter. Jadi momen gaya sebelah kanan ya, momen gaya sebelah kanan itu 60 Newton ya dikali 0,1768 atau jarak F2 ketumpuan yaitu B ya. Jarak F2 ketumpuannya itu kita sebut tadi B ya sama dengan 10,608 Newton meter. Dan dari kesimpulan ini gaya kanan ya, momen yang di sebelah kanan itu lebih besar dari momen yang di sebelah kiri yaitu minus 8,75 Newton meter. Maka arahnya ke sebelah kanan. Ya, arah batang berputar ke sebelah kanan karena momen gaya sebelah kanan yang lebih besar. Jadi ini cara pertama untuk mencari momen gaya. Nanti cara kedua di tayangan berikutnya ya. Yang penting anak didik bisa paham ya dan fokus memperhatikan apa yang saya jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti ya. Jadi ya oke ya. Jadi pertemuan kita sampai di sini ya. Jadi pertemuan kita udah ya sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih.